Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program acara Gentongan ya. Kami masih bersama 3 narasumber ya. Kita bicara tentang bahaya kebakaran dan juga edukasi mitigasi dari Damkar ND ya. Baik, nanti kami juga masih menantikan ya partisipasi Anda ya pendengar di 0821 3878 8786. Kita hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih sekitar 22 menit lagi ya Anda bersama kami dalam dialog Kentongan. Nah, saya ke Pak Irwan. Pak Irwan, biasanya kita ini perlu ya sebelum bencana terjadi kita perlu ya misalnya di lingkungan kita perlu hal-hal yang perlu dijaga atau diperhatikan oleh masyarakat. Sebenarnya apa nih yang biasanya sering menimbulkan kebakaran kemudian harus diwaspadai oleh masyarakat nih ya, lebih di lingkungan yang pemukiman padat, mungkin bisa disampaikan oleh masyarakat sehingga mereka tahu bahwa yang perlu diwaspadai, sangat diwaspadai oleh mereka di daerah pemukiman yang padat seperti ini. Silakan Pak Irwan. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Ya, berbicara mengenai kebakaran ini tidak luput dari bagaimana kita mencegah agar tidak terjadinya kebakaran. Ya. Oke. Berbicara mengenai pencegahan, kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita yang ada di Kabupaten ND ataupun yang di luar. Ya, pemicu kebakaran ini biasanya terjadi akibat kelalaian kita sendiri. Baik. Kelalaian kita sendiri. Ya, seperti tadi kita sudah ambil contoh. Salah satunya adalah kompor. Ya, dan masih banyak nih contoh-contoh yang lain ya, seperti ada anak-anak yang masih berumur 2-3 tahun. Ya, itu bermain korek api contohnya, atau membakar lilin. Ini juga perlu waspada ya. Dan yang disayangkan itu orang tuanya yang lagi asik memperhatikan anaknya bermain korek tapi dibiarkan gitu. Ya. Sedangkan anak ini bermain korek api di bahan yang mudah terbakar. Seperti kasur. Ya, seperti kasur, seperti plastik, kertas. Ya. Mungkin kita sebagai orang tua mungkin menganggap ini adalah tidak pernah terpikirkan bahwa itu akan menjadi suatu bencana kebakaran. Ya, jadi ini salah satu informasi juga yang ingin kami sampaikan ke seluruh masyarakat Kota ND bahwa jangan menyepelekan hal-hal yang mudah kecil ya. Karena satu batang korek api bisa membakar satu rumah. Benar. Istilahnya seperti itu. Ya, dan tanpa kita sadari bahwa ini yang kita lakukan setiap hari, yang kita saksikan, yang kita lihat setiap hari, tetapi kita tidak pernah gubris sama. Ya. Yang berikut masih ada contohnya seperti instalasi rumah listrik rumah ya, mungkin yang sudah tua ya, yang mungkin sudah lama nggak pernah diganti, sudah bertahun-tahun, otomatis kualitasnya itu sudah berkurang. Ya, pembungkus kabelnya mungkin sudah terkelupas atau bagaimana, sehingga yang kabel terkelupas ini mengenai salah satu dari bangunan yang terbuat dari kayu, menimbulkan kebakaran, bunga api dan terjadi kebakaran. Jadi memang perlu diperhatikan, ini informasi yang menarik pendengar bahwa hal-hal sederhana ini ternyata bisa memicu kebakaran ya. Jadi tolong memperhatikan semua kegiatan ya. Misal tadi anak ya yang sering bermain tadi korek api, bahwa bukan saja karena kompor, kenapa, tapi ada hal-hal lain juga ya yang memang harus diketahui oleh kita ya sebagai orang tua, apalagi yang memiliki rumah yang semi permanen seperti itu yang mulai terbakar, apalagi dari kayu ya. Ini menjadi perhatian. Baik, tadi saya dapat informasi juga bahwa kerja damkar ini bukan hanya memadamkan api seperti itu ya, ternyata luas ya. Tadi ada penyelamatan kata terakhirnya tadi ya, bahwa ternyata ada bisa disampaikan kepada pendengar masyarakat gitu bahwa kerja damkar bukannya untuk memadam kebakaran, tapi secara luas ya selama ini ya. Mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa masyarakat sampaikan ya, dan damkar bisa turun nih, bisa tangkap dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat ya. Mungkin Pak Boni dulu, silakan. Baik, untuk masyarakat Kota ND khususnya, tugas damkar sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Dari segi penyelamatan itu kita ada beberapa yang sering kami tangani selama ini, seperti laporan tentang hewan liar. Hewan liar itu seperti ular, mungkin anjing liar atau anjing yang ganas, rabies bisa jadi, terus gangguan tawon. Contohnya kayak kemarin ada kejadian kebakaran di Desa Nanganesa itu di
Jalan Flores ya, belakang Jalan Flores Flores. itu berawal dari kejadian, sebenarnya itu kejadian kebakaran, tapi berawalnya dari tawon. Sang pemilik rumah ini nih, atau yang jaga rumah itu tuh, dia mau membersihkan sarang tawon dengan cara membakar, dan rumahnya itu yang terakhir mengakibatkan rumahnya itu kebakaran karena ketika sudah apinya sudah menjalar, yang pemilik rumahnya dia jadi bingung. Sedangkan rumah itu sudah seperti rumah sederhana, rumah papan, jadi cepat sekali apinya menyebar. Jadi himbauan kami kepada masyarakat Kabupaten Ende, khususnya di dalam Kota Ende, ketika ada kasus-kasus seperti ular masuk ke dalam rumah, ataukah tawon, ataukah hewan liar lainnya yang mengganggu kehidupan masyarakat, bisa dilaporkan kepada kami. Segera menelpon petugas. Kami akan menangani dengan secara profesional. Oke, jadi siap ya tentunya. Tentunya kami siap, anggota selalu. Oke, nanti juga kita sampaikan ke masyarakat nomor mungkin yang bisa dihubungi oleh masyarakat ya, Bung Sardi, ya. Memang ini penting karena memang ini yang sering terjadi nih ya, setiap hari realita yang ada di masyarakat. Hampir tiap hari nih. Kerja berat juga nih dari damkar ya. Oke, kalau mungkin saya tanya sedikit ya tentang di dalamnya nih, apa SDM-nya selama ini sudah cukup ya Bung Sardi untuk damkar, atau memang masih tambah, atau memang ini butuh juga nih bahwa ada mungkin yang bisa membuat masyarakat bahwa merasakan bahwa oh ternyata damkar seperti inilah, apa memang petugasnya seperti ini, mungkin akan silakan disampaikan ke masyarakat. Baik, Pak Ferry, untuk SDM dari anak-anak damkar memang mereka sudah dibekali oleh diklat-diklat. Pada dasarnya diklat pemadam pemula harus mereka dapat. Ya. Selalu siap RD ya. Di mana diklat pemadam pemula ini bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk si pemadam tersebut. Sebelum dia membantu atau menyelamatkan orang, dia harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi memang sudah ada SOP sendiri yang memang harus ditaati, dan memang ini kita butuh ya bantuan dari damkar, karena memang tadi bukan hanya memadamkan api, tapi ternyata ada banyak ya hal yang bisa dibantu oleh damkar. Nah, mungkin bisa disampaikan di nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika terjadi ini. Silakan mungkin disampaikan Bang Sardi. Baik Pak Ferry, di sini pemadam kebakaran yang berada di Satuan Polisi Pamung Praja itu memiliki call center tersendiri. Silakan. Di mana nomor call centernya 0381 21113 21113 ya. Jadi sekali lagi pendengar, ini call center ya, damkar ya, ini di 0381211113 ya. Ini bisa dihubungi kalau memang ada kejadian seperti tadi ya, bukan hanya api atau masalah kebakaran, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa disampaikan oleh Pak Bone tadi, bahwa memang Anda bisa menghubungi secara cepat, dan tentunya damkar akan melayani ya secepatnya. Bung Sardi, Bung Irman, dan Bung Bone selalu siap nih, selalu senyum-senyum nih bahwa siap membantu masyarakat nih ya. Jadi jangan takut untuk melaporkan nih kalau ada kejadian. Jangan karena mungkin tetangga sebelah ada yang tidak suka kemudian tidak lapor. Ini tidak bagus. Harus respect sama-sama. Harus respect ya, karena tetangga ini adalah ini juga ya, keluarga terdekat. Keluarga terdekat yang bisa bantu kita. Jadi kalau ada kejadian yang kecil, silahkan cepat kita sama-sama bantu, sehingga tidak besar ya, tidak besar kemudian sampai terjadi kebakaran ini yang menjadi masalah buat kita. Nah, 15 menit lagi atau 10 menit lagi kita nih. Nah, dari Bung Sardi, kemudian dari Bung Irwan dan juga Bung Bone, apa yang disampaikan masyarakat ya dengan kejadian kebakaran, kemudian harapan kepada masyarakat dan juga masyarakat luas, lebih khususnya kepada masyarakat yang ada di pemukiman padat ya, sehingga kita ke depan tidak berharap lagi ada kebakaran di kota ini. Dari Bung Sardi dulu, baru Bung Irwan, baru Bung Bone. Baik, harapan dari saya Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Ende untuk masyarakat Kabupaten Ende. Ini kami sangat mengharapkan kerjasamanya apabila terjadi kasus kebakaran di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama, barangkali secepatnya menghubungi pihak-pihak yang berwenang. Mari kita jaga sama-sama kampung atau tempat kita dengan kita melaporkan semua kasus yang ada di tempat kita masing-masing. Sehingga apabila terjadi kebakaran, pemadam tidak dengar dari yang lain, tapi langsung mendengar dari pihak. Kebanyakan Pak Ferry, kami juga sering diganggu, ya, karena call center kami kan bebas. Benar. Kadang-kadang itu masyarakat melaporkan hanya telepon ada kebakaran, terus dimatikan. Jadi kami hanya bisa menunggu sampai
laporan atau telepon kedua. Baik, Ya. oke. Jadi kami berharap masyarakat jangan menggunakan call center ini hanya untuk Bermain, guyangan bermain, atau ya. Oke. bermain-bermain. Jadi kalau Tapi ada lapor kan jelas ya lokasi ya, di mana, lokasi di mana. harus Sehingga petugas pertama yang turun ke lapangan meminta informasi bisa mengetahui dan bisa memberi kepastian kepada petugas yang akan turun ke lapangan nanti. Baik, Ferry. baik pendengar ya, masyarakat juga ini hati-hati ya ketika Anda menggunakan call center yang diberikan tadi oleh teman-teman ya, gunakan yang sebaik mungkin, informasi yang jelas ya, sehingga petugasnya tidak tanggung atau menunggu begitu lama, ternyata kamu hanya misalnya membohongi ataupun juga hanya main-main. Jangan ya, ini api ya, bukan. Jadi dalam hitungan detik cepat merambat. Jadi berikan informasi yang jelas ketika misalnya di lingkungan Anda atau wilayah Anda ada terjadi kebakaran ya, secepatnya misalnya lokasi di mana, kemudian tempat atau RT RW di mana, sehingga petugas kebakaran bisa turun ya dengan pasti ke tempat tujuannya. Bung Irwan, silakan. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selain untuk masyarakat juga di lingkungan ya, ini kan Ya. juga kepekaan peduli, harus peduli semua nih, bukannya satu dua orang. Oke, silakan Bung Ya, Irwan. baik, ini saya selaku PLT Kasih Pencegahan Ya. ingin menyampaikan langsung kepada seluruh masyarakat Kota Ende Ya. tentang pentingnya kita untuk mencegah agar tidak terjadinya kebakaran. Ya. Sebagaimana tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk mengatasi agar tidak terjadi kebakaran, ada cara-cara mencegahnya untuk agar tidak terjadi. Itu semua terpulang daripada rutinitas kita sehari-hari. Baik. Ya, karena rutinitas kita sehari-hari ini yang biasa menimbulkan terjadinya kebakaran tanpa kita Ya, sadari. benar. Ya, berdasarkan pengalaman, faktor-faktor terjadi kebakaran di Kota Ende ini adalah dari ulah kita sendiri. Oke. Ulah kita sendiri, Kelalaian ya. juga, Kelalaian ya. kita sendiri ya. Benar. Seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa ibu-ibu yang sering berusaha di dapur, Ya. tolong diperhatikan listriknya, kompornya. Anak-anak juga di rumah kita diperhatikan di saat mereka menggunakan barang-barang Ya. yang mengandung listrik Ya. atau mengandung api, supaya bisa diawasi, jangan sampai bisa menimbulkan terjadi kebakaran. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti instalasi listrik. Benar. Ataupun ada masyarakat yang mungkin menjual bahan bakar, jangan sampai bahan bakarnya disimpan di dalam rumah. Ini juga menjadi pemicu untuk terjadinya kebakaran ya. Kalau dari 6 kejadian sudah berlangsung di tahun 2025 ini yang banyak terjadi dari apa nih? Dari kompor, dari listrik, atau seperti apa nih, Bung Irwan? Biasanya bervariasi Pak Ferry. Variasi, Ya. oke. Tidak selamanya dari komfor ya, tergantung. Baik, saya ke Pak Bone, silakan Pak Bone. Mungkin apa, karena biasanya di bagian rehabilitasi ini susah juga ya. Ini lebih banyak, lebih menenangkan atau juga memberikan edukasi yang baik sehingga tidak panik setelah kejadian ya, ataupun merasa apa ya, biasanya kalau orang sudah mengalami itu ya susahnya berkepanjangan. Ini juga perlu ya ada rehabilitasi yang mungkin disampaikan. Silakan Pak Bone. Baik, kalau dari saya pesannya untuk masyarakat Kabupaten Ende, khususnya di Kota Ende, terkhusus lagi ke masyarakat-masyarakat di lingkungan yang padat penduduk. Oke. Mari kita menjaga lingkungan kita masing-masing dengan tidak bersifat antipati terhadap sesama, terhadap lingkungan. Kita menjaga lingkungan, kita tidak membakar sampah, khususnya sampah ya, sampah kita tidak boleh membakar sampah sembarangan, apalagi di daerah yang padat sekali penduduk dan rumah-rumahnya itu tuh dari rumah-rumah yang semi permanen atau rumah-rumah yang bisa dari kayu, dari bambu. ya, itu rawan sekali. Kita sekarang ini dengan cuaca dan iklim kita yang mungkin kita tidak bisa prediksi ya, kadang hujan, kadang angin, kadang panas, jadi kita tidak bisa prediksi kapan itu datang. Kalau kita membakar sampah sembarangan, nanti angin datang, angin itu bertiup ke arah mana kita juga tidak tahu. Itu bisa menyebabkan kebakaran. Jadi harapan dan pesan saya bahwa kita jangan antipati terhadap apapun, hal-hal sekecil apapun kita Di tidak boleh lingkungan antipati. kita, ya. Dan ketika kejadian kebakaran itu terjadi, mari kita bergandengan tangan, bekerja sama dengan kami bidang pemadam kebakaran untuk kita sama-sama menjaga Kota Ende ini jauh-jauh dari bencana kebakaran. Ya, kita doakan sama-sama ya. Sebenarnya Bung Sarini mungkin yang pertanyaan-pertanyaan apa ya? Sebenarnya yang paling dirasakan oleh petugas pemadam kebakaran saat turun itu sudah apa sih? Apakah memang ada halangan dari masyarakat atau apa yang memang menjadi paling kendala nih untuk bisa memadamkan api di suatu lokasi nih sebenarnya? Ini curhatan sebenarnya, bukan. Baik, Pak Ferry, memang banyak
hambatan atau kendala. Oke. Yang pertama barangkali informasinya. Nah, ini makanya penting tadi ya. Informasi dari masyarakat harus cepat ya. ya harus lebih cepat. Baik. Dan masyarakat kalau bisa langsung menelpon kepada call center yang sudah kami miliki. Yang penting jelas informasi. Ya jelas tadi. informasi. Oke. Yang kedua, mari masyarakat jangan jadikan kebakaran itu tontonan. Benar ini ya. Kenapa kami bilang gitu? Karena pada waktu masyarakat datang untuk menonton, setidaknya melindungi Oke. atau menghalangi semua kerja-kerja dari pemadam ini. Benar. Mulai dari mobilnya yang mau masuk agak susah karena sudah ditutup oleh kendaraan-kendaraan dari masyarakat ini. Oke. Yang ketiga, mari datang lapor Ya. apabila kasus kebakaran itu. Jangan sampai tidak melapor, dan masyarakat biasanya tuh masyarakat yang lewat aja yang datang menyampaikan kebakaran itu. Oke. Ya. Baik. Yang keempat itu kami meminta sangat kepada masyarakat agar setiap kali kasus kebakaran berilah pemadam itu bisa masuk untuk sampai ke lokasi. Oke. Ya. Dan memang kalau kita tahu bahwa kita tinggal di pemukiman padat ya perlu hati-hati ya tadi ya, dari perlu hati-hati. Kemudian memang misalnya akses jalan tidak mungkin kita sepakati bersama ya dengan masyarakat sekitar situ. Memang ternyata kita ini padat ya, kita sepakati bagaimana jalan masuk ini kan begitu biasanya. Ada kala kita tidak memperhatikan ini menjadi kesulitan bagi petugas damkar ya ketika masuk ke suatu wilayah yang padat ya seperti itu. Jadi mungkin pendengar yang mendengarkan perbincangan kami hari ini ya, coba ya waspadai, apalagi Anda tinggal ya di daerah-daerah yang padat, mungkin perhatikan akses masuk dulu ya, ya, ini mempermudah petugas damkar untuk masuk ya, kemudian diskusi bersama, kemudian panggillah petugas damkar untuk sering memberikan sosialisasi, jangan malu-malu karena petugas ini pasti siap turun mereka, yang penting Anda menerima ya petugas damkar untuk memberikan sosialisasi setiap waktu. Pasti akan diberikan sosialisasi untuk Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara ya menanggulangi misalnya api tadi seperti kan disampaikan Pak Irwan. Sebenarnya cara-cara yang biasanya menimbulkan kebakaran padahal dari keseharian kita yang lalai ya, kurang peduli, kurang peka terhadap yang kita laksanakan sehingga terjadi yang kebakaran yang besar. Nah, terima kasih pendengar ya, kami sudah ya melaksanakan perbincangan dengan teman-teman dari Damkar. Terima kasih Bung Sardi, Bung Irwan dan juga Bung Bone atas informasinya. Ini sangat bermanfaat nih. Kami tunggu ya kegiatan-kegiatan di lapangan ini. Siap Pak Ferry. Pasti kami akan sering memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang kebakaran tidak gampang ya kalau memang kita tidak peduli ya, seperti Pak Bone sampaikan tadi, memang kita harus peduli dan tidak antipati ya, ini saling tolong menolong karena memang ini juga dampaknya ke kita juga bukan satu rumah tapi juga semuanya ya kalau kita lalai. Oke. Jadi terima kasih Bung Sardi, terima kasih sekali lagi Bu Bone dan Pak Irwan atas waktunya, dan kami masih menantikan informasi-informasi lain dari Damkar nih untuk ke depannya. Kita doakan sama-sama semoga kebakaran di ini tidak terjadi lagi nih. Lebih baik tidak terjadi daripada terjadi ini, karena sudah mendapatkan informasi penting ini, kita waspada di rumah-rumah kita ya. Tadi soal listrik, kompor, kemudian perhatikan anak-anak kalau bermain korek api ya, ini juga menjadi peringatan untuk kita. Ini sudah disampaikan tadi, ada call center juga 0381211113. Jadi Anda bisa menghubungi ya Bung Sardi, Bung Irwan, Bung Bone di situ. Ada operator ya. di sana. Ada operator. Ya, jadi berikan informasi yang jelas kalau misalnya di tempat ini, di jalan ini harus disampaikan sehingga petugas cepat turun. Jangan hanya sampaikan di lokasi kami kebakaran tahu di mana nanti ya kemudian mati. Jangan ya, kalau menghubungi call center ini berikan informasi yang jelas ya, sehingga juga tidak ngambang ya, sehingga petugas juga dengan cepat akan turun ke lapangan. Sekali lagi terima kasih, dan juga pendengar terima kasih atas waktunya, dan ikuti terus ya program Kentongan, nanti akan kami terus hadirkan untuk Anda selama 1 jam. Dan dari Jalan Durian nomor 1 saya Ferry So, kemudian ada pengarah acara Su Imam, Bung Dev ya sebagai operator studio mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih teman-teman dari Damkar. Semangat selalu, salam sehat dan salam tangguh tentunya. Pantang pulang sebelum padam. Iya, pantang pulang sebelum padam. Moto dari pemadam. Jadi pantang pulang sebelum padam. Jadi ini asli ya, clue terakhir dari Damkar nih. Jadi kita sudah dengar semua. Jadi pantang pulang sebelum padam. Jadi jangan khawatir. Yang penting Anda berikan informasi yang benar ya. Lokasi mana kejadiannya sehingga tim dari Damkar akan turun. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program acara Dialog Kentongan berikutnya.